Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Fadia Indra Lukiana, 2. Frila Anggun Selviana, 3. Dino Rohim, 4. Dian Dwi Ardianingsi, dan kelima ada Nelia Alia Selviana, yang terakhir ada alias Zulfa Septina. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang materi tunagrahita. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tunagrahita. Nah, banyak terminologi ataupun istilah yang digunakan untuk menyebut mereka yang kondisi kecerdasannya di bawah rata-rata normal. Di dalam bahasa Indonesia sendiri, istilah yang pernah digunakan yakni misalnya lemah otak, lemah pikiran, lemah ingatan, retardasi mental, keterbelakangan mental, cacat grahita, dan tunagrahita sendiri. Nah, tunagrahita merupakan istilah yang disematkan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus yang mengalami permasalahan seputar inteligensi. Nah, ketunagrahitaan sendiri mengacu pada fungsi intelektual umum yang secara nyata ataupun signifikan berada di bawah rata-rata normal, bersamaan dengan kekurangan dalam tingkah laku penyesuaian diri, dan semua ini berlangsung pada masa perkembangannya. Nah, di Indonesia sendiri ini, istilah tunagrahita merupakan pengelompokan dari beberapa anak yang berkebutuhan khusus, namun dalam bidang pendidikan mereka memiliki kekurangan yang sama dikarenakan permasalahan inteligensi tersebut. Baik, setelah dijelaskan tadi tentang pengertian tunagrahita, di mana tunagrahita itu mereka yang memiliki kondisi kecerdasan di bawah rata-rata yang mengalami permasalahan seputar intelijensi. Kemudian saya di sini akan menjelaskan tentang ciri-ciri tunagrahita. Seseorang dapat dikatakan sebagai penyandang tunagrahita apabila memenuhi tiga ciri-ciri, yaitu yang pertama, fungsi intelektual umum. Fungsi intelektual umum ini secara signifikan berada di bawah rata-rata. Maksudnya, kekurangan itu harus benar-benar meyakinkan sehingga yang bersangkutan ini memerlukan layanan pendidikan khusus. Misalnya, contoh, apabila dalam pelaksanaan tes IQ dan apabila anak yang ternyata hasil tes IQ-nya itu di bawah 70, maka anak tersebut bisa termasuk ke dalam ke dalam ciri-ciri tunagrahita, namun belum bisa dikatakan sebagai penyandang tunagrahita karena bisa saja anak tersebut tidak memenuhi tiga ciri-ciri tunagrahita. Kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu kekurangan dalam tingkah laku atau kekurangan penyesuaian tingkah laku di sekitar. Jadi kayak si anak itu tidak memiliki kesanggupan untuk melakukan pekerjaan yang sesuai dengan usianya. Misalnya anak berusia 5 tahun. Pada anak berusia 5 tahun itu seharusnya anak sudah memiliki kemampuan untuk melaksanakan perintah-perintah dari orang-orang sekitarnya, kemudian merespon dari lingkungan sekitarnya. Namun si anak ini belum bisa fokus, belum bisa menerima perintah, belum bisa memberikan respon kepada lingkungan sekitarnya. Jadi anak tersebut itu bisa termasuk ke dalam ciri-ciri tunagrahita, tapi belum bisa dikatakan penyandang tunagrahita. Kemudian yang ketiga yaitu ciri-cirinya ketunagrahitaan itu berlangsung pada periode perkembangan. Maksudnya di mana ketunagrahitaan itu terjadi pada usia perkembangan, yaitu sejak konsepsi hingga usia 18 tahun. Jadi, apabila seorang anak memiliki ketiga ciri-ciri tunagrahita tadi, maka anak tersebut bisa dikategorikan sebagai penyandang tunagrahita. Jadi, apabila seseorang anak hanya memiliki salah satu dari ketiga ciri-ciri tunagrahita tadi, maka anak tersebut tidak dapat dan tidak bisa dikategorikan sebagai penyandang tunagrahita. Klasifikasi anak tunagrahita. Rowan 1979 mengklasifikasikan sebagai berikut. Retardasi mental taraf perbatasan IQ 68 sampai 85. Retardasi mental ringan IQ 52 sampai 67. Retardasi mental sedang IQ 36 sampai 51. Retardasi mental berat IQ 20 sampai 35. Retardasi mental sangat berat IQ kurang dari 25 dan retardasi mental tak tergolongkan.
Klasifikasi untuk keperluan pembelajaran. Yang pertama, taraf perbatasan atau lamban belajar. The borderline or the slow learning, IQ 70-85. Yang kedua, tunagrahita mampu didik, educable, mentally retarded, IQ 50-70 atau 75. Yang ketiga, tunagrahita mampu latih, trainable, mentally retarded, IQ 30 atau 35-50 atau 55. Yang keempat, tunagrahita mampu rawat, dependent of profoundly mentally retarded, IQ 10 di bawah 25 atau 30. Tipe-tipe klinis. Pengelompokan berdasarkan kelainan jasmani yang disebut tipe klinis. Tipe-tipe klinis yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, Down syndrome, mongoloid. Anak tunagrahita jenis ini disebut demikian karena dimiliki raut muka menyerupai orang Mongol dengan mata sipit dan miring, lidah tebal suka menjulur keluar, telinga kecil, kulit kasar, susunan gigi kurang baik. Yang kedua, kreatin atau cebol. Anak ini memperlihatkan ciri-ciri seperti badan gemuk dan pendek, kaki dan tangan pendek dan bengkok, kulit kering, tebal dan keriput, rambut kering, lidah dan bibir, kelopak mata, telapak tangan dan kaki tebal, pertumbuhan gigi terlambat. Yang ketiga, hydrocephal. Anak ini memiliki ciri-ciri kepala besar, raut muka kecil, pandangan dan pendengaran tidak sempurna, mata kadang-kadang juling. Yang keempat, microcephal. Anak ini memiliki ukuran kepala yang kecil. Yang kelima, macrocephal, memiliki ukuran kepala yang besar dari ukuran normal. Faktor penyebab tunagrahita. Faktor yang pertama ada faktor keturunan. Nah, faktor keturunan ini dibagi menjadi dua. Ada kelainan kromosom dan kelainan gen. Yang pertama ada kelainan kromosom. Kelainan kromosom dapat dilihat dari bentuk dan nomornya. Dilihat dari bentuknya dapat berupa inversi atau kelainan yang menyebabkan berubahnya urutan gen karena melilitnya kromosom. Selanjutnya ada delesi atau kegagalan meiosis, yaitu salah satu pasangan tidak membelah sehingga terjadi kekurangan kromosom pada salah satu sel. Selanjutnya ada duplikasi, yaitu kromosom tidak berhasil memisahkan diri sehingga terjadi kelebihan kromosom pada salah satu sel yang lain. Selanjutnya ada translokasi. Translokasi yaitu adanya kromosom yang patah dan patahannya itu menempel pada kromosom lain. Untuk yang kedua ada kelainan gen. Kelainan gen terjadi pada waktu mutasi. Tidak selamanya tampak dari luar atau tetap dalam tingkat genotip. Nah, ada dua hal yang perlu diperhatikan untuk memahaminya, yaitu kekuatan kelainan tersebut dan tempat gena atau locus yang mendapat kelainan. Untuk faktor yang kedua ada gangguan metabolisme dan gizi. Kelainan yang disebabkan oleh kegagalan metabolisme dan gizi itu antara lain ada phenylketonuria atau akibat gangguan metabolisme asam amino, ada juga gargoylism atau kerusakan metabolisme saccharid yang menjadi tempat penyimpanan asma mucopolysaccharid dalam hati, limpa kecil, dan otak. Selanjutnya ada kretinisme atau keadaan hipohidrodisme kronik yang terjadi selama masa janin atau saat dilahirkan. Untuk faktor yang ketiga itu ada infeksi dan keracunan. Nah, keadaan ini disebabkan oleh terjangkitnya penyakit-penyakit selama janin masih berada di dalam kandungan. Nah, penyakit yang dimaksud itu antara lain ada rubella yang mengakibatkan ketunagrahitaan serta adanya kelainan pendengaran, penyakit jantung bawaan, berat badan sangat kurang ketika lahir. Nah, ada juga simpilis bawaan. Ada juga sindrom gravidity beracun,
Nah, hampir semua penyakit tersebut itu berakibat ketunagrahitaan. Untuk faktor yang keempat ada trauma dan zat radioaktif. Nah, terjadinya trauma itu terutama pada otak ketika bayi dilahirkan atau terkena radiasi zat radioaktif selama hamil dapat mengakibatkan ketunagrahitaan. Nah, trauma yang terjadi pada saat dilahirkan itu biasanya disebabkan oleh kelahiran yang sulit sehingga memerlukan alat bantu. Ketidaktepatan penyinaran atau radiasi sinar X selama bayi dalam kandungan itu dapat mengakibatkan cacat mental mikrosepali. Untuk faktor yang terakhir, yaitu faktor yang kelima, ada masalah pada kelahiran. Masalah yang terjadi pada saat kelahiran itu misalnya kelahiran yang disertai hipoksia yang dipastikan bayi akan menderita kerusakan otak, kejang, dan nafas pendek. Kerusakan juga dapat disebabkan oleh trauma mekanis terutama pada kelahiran yang sulit. Cara pencegahan. Berbagai alternatif upaya pencegahan yang disarankan antara lain 1. Penyuluhan genetik. Suatu usaha mengkomunikasikan berbagai informasi melalui masalah genetik. 2. Diagnostik prenatal, yaitu usaha pemeriksaan kehamilan sehingga dapat diketahui lebih dini apakah janin mengalami kelainan. 3. Imunisasi. Dilakukan terhadap ibu hamil maupun anak balita. Dengan imunisasi ini dapat dicegah penyakit yang mengganggu perkembangan bayi atau anak. 4. Tes darah. Dilakukan terhadap pasangan yang akan menikah untuk menghindari kemungkinan menurunkan benih-benih kelainan. 5. Tindakan operasi. Hal ini dibutuhkan apabila ada kelahiran dengan resiko tinggi, misalnya kekurangan oksigen dan adanya trauma pada masalah prenatal atau proses kelahiran. 6. Sanitasi lingkungan. Mengupayakan terbentuknya lingkungan yang baik sehingga tidak menghambat perkembangan bayi atau anak. 7. Pemeliharaan kesehatan, terutama pada ibu hamil yang menyangkut pemeriksaan kesehatan selama hamil, penyediaan vitamin, menghindari radiasi, dan sebagainya. 8. Intervensi diri. Dibutuhkan oleh para orang tua agar dapat membantu perkembangan anaknya secara dini. Selain cara-cara tersebut di atas, terdapat pula cara umum, yaitu dengan meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui peningkatan sosial ekonomi, penyuluhan kepada masyarakat mengenai pendidikan dini. Karakteristik anak tunagrahita ada dua, yaitu karakteristik umum dan karakteristik khusus. Karakteristik umum yang pertama ada akademik. Kapasitas belajar anak tunagrahita sangat terbatas. Mereka lebih banyak belajar dengan membeo atau rote learning daripada dengan pengertian. Cenderung menghindar dari perbuatan berpikir, cepat lupa, sukar membuat kreasi baru, serta rentan perhatiannya pendek. Dan mereka itu mengalami kesukaran memusatkan perhatian dan lapang minatnya sedikit. Contohnya nih, dari karakteristik tersebut, apabila mereka diberikan pelajaran berhitung hanya berkisar beberapa menit, mereka itu langsung mengatakan bosan, susah, atau mengantuk. Tetapi bila diberikan pelajaran kesenian, olahraga, ataupun keterampilan, mereka menunjukkan minat belajar yang baik dan perhatian berlangsung dalam waktu yang lama. Mereka meminta ingin belajar lagi. Contoh lainnya nih, apabila ada anak normal yang mendapatkan mainan baru, ia langsung memainkannya dengan memeriksa mainan itu. Tetapi sebaliknya, tidak jarang anak tunagrahita hanya diam saja menatap mainan itu tanpa mencoba menggerakkannya. Yang kedua, sosial atau emosional. Dalam pergaulan anak tunagrahita tidak dapat mengurus diri, memelihara, atau memimpin dirinya. Ketika masih muda, mereka harus dibantu terus-menerus karena mereka mudah terperosok ke dalam tingkah laku yang kurang baik.
Mereka juga cenderung bergaul atau bermain bersama anak yang lebih muda darinya. Mereka juga tidak mampu menyatakan rasa bangga atau kagum. Mereka itu mempunyai kepribadian yang kurang dinamis, mudah goyah, kurang menawan, dan tidak berpandang luas. Mereka juga mudah disugesti atau dipengaruhi sehingga tidak jarang dari mereka mudah terperosok ke hal-hal yang tidak baik seperti mencuri, merusak, dan pelanggaran seksual. Namun, di balik itu semua, mereka menunjukkan ketekunan dan rasa empati yang baik asalkan mereka mendapatkan layanan atau perhatian dari lingkungan yang kondusif. Nah, misalnya nih, ada beberapa pernyataan dari orang tua. Pada saat orang tuanya itu sakit, anaknya yang tunagrahita lah yang selalu berada di samping menunggu dengan setia. Sementara anak-anak yang normal pergi meninggalkannya karena urusannya sendiri-sendiri. Anak itu rupanya memperhatikan perawat yang merawat atau melayani ibunya. Kemudian ia berusaha menggantikan peran perawat. Ia mengelap keringat ibunya, kemudian memijit-mijit lengan atau kaki ibunya. Nah, dari contoh tersebut menandakan bahwa mereka memiliki rasa empati yang cukup baik. Yang ketiga, fisik atau kesehatan. Baik struktur maupun fungsi tubuh pada umumnya, anak tunagrahita kurang dari anak normal. Mereka baru dapat berjalan atau berbicara pada usia yang lebih tua dari anak normal. Sikap dan gerakannya kurang indah, bahkan diantaranya banyak yang mengalami cacat bicara. Pendengaran dan penglihatannya banyak yang kurang sempurna, sehingga mereka melihat tetapi tidak memahami apa yang dilihat, mendengar tapi tidak memahami apa yang didengarnya. Bagi anak tunagrahita yang berat dan sangat berat, kurang merasakan sakit, bau badan tidak enak, badannya tidak segar, tenaganya kurang mempunyai daya tahan, dan banyak yang meninggal pada usia muda. Mereka lebih mudah terserang penyakit karena keterbatasan dalam memelihara diri serta tidak memahami cara hidup yang sehat. Kemudian karakteristik khusus. Yang pertama, karakteristik tunagrahita ringan. Meskipun tidak dapat menyamai anak normal yang seusia dengannya, mereka masih dapat belajar membaca, menulis, dan berhitung sederhana. Pada usia 16 tahun atau lebih, mereka dapat mempelajari bahan yang tingkat kesukarannya sama dengan kelas 3 dan kelas 5 SD. Kematangan belajar membaca baru dicapainya pada umur 9 tahun dan 12 tahun sesuai dengan berat dan ringannya kelainan. Yang kedua, karakteristik tunagrahita sedang. Anak tunagrahita sedang hampir tidak bisa mempelajari pelajaran-pelajaran akademik. Perkembangan bahasanya lebih terbatas daripada anak tunagrahita ringan. Mereka berkomunikasi dengan beberapa kata. Mereka dapat membaca dan menulis seperti namanya sendiri, alamatnya, nama orang tua, dan lain-lain. Mereka mengenal angka-angka tanpa pengertian, namun mereka masih memiliki potensi untuk mengurus diri sendiri. Mereka dapat dilatih untuk mengerjakan sesuatu secara rutin, dapat dilatih berkawan, mengikuti kegiatan, dan menghargai hak milik orang lain. Yang ketiga, karakteristik anak tunagrahita berat dan sangat berat. Anak tunagrahita berat dan sangat berat sepanjang hidupnya akan selalu bergantung pada pertolongan atau bantuan orang lain. Mereka tidak dapat memelihara diri sendiri seperti makan, berpakaian, ke WC, dan sebagainya harus dibantu oleh orang lain. Mereka tidak dapat membedakan mana yang bahaya dan mana yang bukan bahaya. Mereka juga tidak dapat berbicara, walaupun bicara hanya mampu mengucapkan kata-kata atau tanda sederhana saja. Kecerdasannya walau sudah mencapai usia yang dewasa berkisar seperti anak normal yang paling tinggi itu 4 tahun. Untuk menjaga kestabilan fisik dan kesehatannya, mereka perlu diberikan kegiatan yang bermanfaat seperti mengamplas, memindahkan benda, mengisi karung dengan beras sampai penuh. Sekian. Baik, saya akan menjelaskan tentang kebutuhan pendidikan dan jenis layanan bagi anak penyandang tunagrahita. Penyandang tunagrahita itu juga memiliki kebutuhan pendidikan yang harus terpenuhi seperti anak-anak pada umumnya. Kebutuhan itu
harus terpenuhi mengingat keadaan anak-anak tunagrahita sebagai makhluk yang dapat dididik dan juga mendidik dalam hal tertentu bagi anak yang ringan kelainannya. Selain itu, pelaksana pendidikan itu juga telah memiliki landasan yuridis formal dan apabila terpenuhi tentu akan dapat mengangkat martabat bangsa. Jadi untuk tempat pendidikan penyandang tunagrahita itu bisa ditempatkan di sekolah khusus apabila penyandang tunagrahita tersebut memiliki kelainan yang sedang dan berat. Kemudian untuk anak penyandang tunagrahita ringan itu dapat ditempatkan di sekolah umum, namun dengan penanganan yang khusus. Dan juga segala variasi disesuaikan dengan keadaan anak tersebut. Misalnya nih, strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak tunagrahita itu akan mendukung tercapainya suasana belajar yang baik dan pada akhirnya akan tercapai tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian untuk strategi yang dapat digunakan untuk di sekolah umum, yaitu strategi pengajaran yang diindividualisasikan dan kooperatif serta dimodifikasi tingkah laku. Media pembelajaran anak tunagrahita itu selain media yang biasa digunakan pada proses belajar mengajar secara umum, diperlukan juga media khusus seperti media untuk latihan motorik, latihan keseimbangan, dan juga latihan konsentrasi. Kemudian untuk evaluasi belajar anak tunagrahita itu mengacu pada evaluasi belajar anak seperti biasanya, namun perlu dimodifikasi seperti misalkan dalam waktu pelaksanaan, alat evaluasi, kriteria, dan juga pencapaian hasil evaluasi. Jadi kita sebagai calon pendidik atau sebagai calon guru, kita harus tahu bagaimana cara mengatasi anak-anak yang berkebutuhan seperti anak penyandang tunagrahita ini. Jadi nanti apabila Bapak Ibu guru mengajar di sekolah formal namun menjumpai anak yang memiliki kelainan tunagrahita, maka kita harus bisa menemukan seperti apa sih cara yang tepat dalam proses belajar mengajar si anak penyandang tunagrahita ini. Misalnya dalam evaluasi belajar itu Bapak Ibu guru bisa memodifikasi waktu pelaksanaannya. Waktu pelaksanaannya dibedakan dari anak-anak normal lainnya. Kemudian alat evaluasinya, kemudian kriteria keberhasilannya, dan juga pencapaian hasil-hasil evaluasi. Jadi anak-anak tunagrahita ini jangan disamakan dengan anak-anak normal, karena anak tunagrahita ini memiliki keterbatasan dalam IQ. Jadi kebanyakan anak tunagrahita itu memiliki keterlambatan dalam berpikir. Jadi kita sebagai calon Bapak Ibu guru harus mengetahui langkah-langkah yang tepat agar anak-anak penyandang disabilitas dan juga berkebutuhan khusus seperti tunagrahita ini dapat menerima pendidikan dengan baik apabila anak-anak berkebutuhan khusus dan penyandang seperti ini bersekolah di sekolah umum. Jadi dia bisa walaupun bersekolah di sekolah umum, tapi dia tetap bisa menerima pendidikan dengan baik dan bisa tercapainya tujuan pembelajaran yang kita inginkan. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.